Meski angka pasien terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah di Riau, namun saat bersamaan angka penambahan pasien positif yang sembuh juga terus meningkat. Kepala Dinas Kesehatan Riau, Mimi Yuliani Nazir mengatakan per Jumat kemarin di Riau terdapat penambahan 593 pasien positif. Dengan demikian total pasien positif di Riau saat ini sebanyak 62.095 orang. Namun di hari yang sama juga terdapat penambahan 702 pasien yang sembuh, sehingga total yang sembuh sebanyak 54.568 orang. Dengan jumlah penambahan pasien positif yang tidak sebanyak pasien yang sembuh, maka hingga saat ini tren kesembuhan pasien positif COVID-19 di Riau terus meningkat. Banyaknya angka kesembuhan di Riau tersebut menurut Mimi faktor penyebabnya yakni akibat banyaknya pasien positif yang berstatus orang tanpa gejala, di mana untuk OTG ini bisa melakukan isolasi mandiri dan jika sudah 14 hari maka dinyatakan sembuh. Di sisi lain, melihat tren yang ada saat ini dan terus bertambahnya pasien terkonfirmasi positif di Riau, Mimi tidak bosan-bosannya menghimbau agar masyarakat tetap memperketat protokol kesehatan dan melakukan kegiatan fisik yang dapat meningkatkan daya imun masyarakat. Demikian data daripada update COVID-19 Provinsi Riau pada hari ini. Tentunya pada saat ini kami tidak bosan-bosan mengingatkan kita semua untuk meningkatkan kedisiplinan dalam ketaatan dalam menerapkan protokol kesehatan di manapun kita berada, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan serta menghindari kegiatan-kegiatan di luar rumah. Dan tentunya kita perlu melakukan suatu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi makanan yang bergizi, sayur, kemudian buah-buahan, dan tentunya menjaga supaya kita tidak stres dan untuk beristirahat yang cukup. Dan tentunya dapat melakukan meminum vitamin sesuai dengan kondisi masing-masing. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Pemerintah Kota Pekanbaru akan menambah armada bis vaksinasi dari 5 unit menjadi 10 unit bis vaksinasi. Penambahan akan dimulai pada awal pekan depan. Kepada wartawan, Koordinator Lapangan Bis Vaksin Khairunas menuturkan, pertimbangan ditambahnya armada bis vaksin karena animo masyarakat sangat tinggi untuk mengikuti vaksinasi melalui bis vaksin. Selama 1 pekan berjalan ini, 5 unit bis vaksin melayani masyarakat yang akan vaksin, kadang sudah melebihi waktu yang ditetapkan sampai pukul 4 sore. Sebab itu ada masyarakat yang menyampaikan langsung aspirasinya kepada wali kota untuk penambahan bis vaksin. Lebih lanjut, penambahan armada ini juga mempermudah pelayanan vaksinasi kedua bagi masyarakat yang telah mengikuti vaksinasi melalui bis vaksin. Sebelumnya menurut Khairunas direncanakan vaksinasi kedua dilakukan masyarakat ke puskesmas terdekat. Namun karena banyak masyarakat yang meminta untuk tetap melakukan vaksinasi melalui bus, makanya hal ini direspon oleh wali kota. Rencananya peluncuran bis vaksin akan dilakukan pada Senin depan oleh Wali Kota Pekanbaru, Firdaus. Wali Kota minta menambah bus 5 lagi. Insya Allah hari ini kita launching 10 bus itu. Launching lagi 5 bus. Kebanyakan masyarakat mengadu ke beliau melalui camatnya, minta vaksin kedua tetap di bus. Kata Pak Wali. Pak Wali iyakan. Animo masyarakat cukup tinggi. Pak Wali minta bus ini tetap melayani vaksin kedua untuk berikutnya. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas melaporkan. Pemprov Riau saat ini sedang memproses ganti rugi 64 parcel lahan perkebunan milik warga yang terdampak pembangunan jalan tol Trans Sumatera, ruas Pekanbaru Bangkinang. Informasi ini diungkapkan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sedaprov Riau, Aryadi, saat dikonfirmasi perkembangan ganti rugi lahan tol tersebut. Dia menyebutkan dalam waktu dekat ini rencananya Gubernur Riau Samsuar akan menemui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kemudian nantinya akan mempertanyakan tindak lanjut dari surat pemerintah
untuk meminta petunjuk terkait proses ganti rugi yang telah disampaikan sebelumnya ke Kemendagri. Aryadi memaparkan 64 persil lahan itu tersebar di 3 km proyek tol Pekanbaru Bangkinang, persisnya mulai dari Desa Sungai Pinang hingga Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar yang ditinjau oleh Presiden Joko Widodo baru-baru ini. Menurut Aryadi, kepemilikan 64 persil lahan perkebunan oleh warga itu karena awalnya lahan ini tidak masuk dalam kawasan hutan. Namun belakangan lahan itu masuk dalam kawasan hutan. Ini dulu APK. Iya. Ya kan? APK. Ya, karena ada perubahan RT RW berubah menjadi kawasan hutan. Oh dulu. Nah, sementara di APK itu masyarakat yang punya Lahan sertifikat. ada berapa sertifikat? 60 berapa? 64 persil. Berapa? Ya, per Persil. bidang kemarin. Jadi sekarang ini tahapannya untuk yang 64 persil apa sekarang? Kalau itu lagi proses nih, nanti Pak Gubernur mau menghadap menteri untuk istilah perkembangan surat kita yang udah dilayangkan kemarin. Itu untuk yang 3 kilo atau yang 6 kilo? 3 kilo. Kalau 6 kilo itu ganti rugi. Lagi. Kemarin kan udah musyawarah. Berapa disepakati? Hah? Ganti ruginya per meter. Tahu kalau harga kan orang BPN kan. Karena ranah mereka. Ini kayak yang kilo Dekat gerbang ini. Iya. 64 persil tuh ya? Yang ditinjau Presiden kemarin itu. SPN ke sinilah ya, arah sungai Sungai Rimbo Panjang, Sungai Pinang. Sungai Pinang tuh. Kalau yang kita ujung kemarin itu 6 kilo tuh proses ganti rugi itu. Cuma sedang musyawarah. Untuk diketahui, proyek tol Pekanbaru Bangkinang itu sepanjang 40 km. Sejauh ini pembangunan sudah mencapai 65,6% dan tinggal menyelesaikan pembangunan pintu masuk dan keluar tol. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya untuk meningkatkan realisasi belanja di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Riau 2021. Salah satunya meminta penyedia barang dan jasa untuk mengambil uang muka kegiatan. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Seddaprov Riau, Agus Salim, mengatakan dengan diambilnya uang muka kegiatan diharapkan dapat mendongkrak realisasi anggaran APBD Riau. Kepada wartawan, Agus Salim mengatakan Gubernur sudah menginstruksikan kepada seluruh OPD yang memiliki kegiatan besar seperti PUPR supaya penyedia mengambil uang muka kegiatan sehingga anggaran dapat terserap dan realisasi anggaran dapat naik. Lebih lanjut, Agus Salim mengatakan ada banyak anggaran Pemprov Riau di pengadaan barang dan jasa, salah satunya adalah uang muka. Jika uang muka ini diambil penyedia, maka lumayan besar anggaran yang terserap. Anggaran itu kan memang banyaknya kan di pengadaan barang jasa, iya kan? Nah, memang salah satu ininya kan ada uang muka. Uang muka ini kan tergantung kepada penyedianya, mau diambilnya atau tidak. Kalau dia tidak mau ngambil, bagaimana? Tapi memang kita sudah dorong. Jadi Pak Gubernur sudah instruksikan dengan OPD-OPD yang besar-besar lah seperti PUPR supaya si penyedia itu mengambil uang mukanya. Sehingga kalau dia mengambil uang muka itu tentu anggarannya akan terserap. Jadi uang muka itu tergantung mereka mau ngambil atau tidak. Kalau di kontraknya udah kita buat bahwa penyedia itu dapat diberikan uang muka. Besarannya 30% untuk usaha kecil, 20% untuk usaha besar dari nilai kontrak. Berapa persen yang belum mengambil uang muka dulu? Itu kita tidak tahu deh. Kalau itu bisa KPU yang menginginkan kan? Berapa persen itu mampu terdorong kalau misalnya contoh misalnya PUPR itu? Besar lah. Jadi kalau dia PUPR itu kan yang sudah tender PUPR itu sekarang udah ada 30-an ya 40-an. Itu kalau itu kan di pengawasan ya, di pengawas. Kalau dia fisiknya baru masuk, sudah masuk tuh fisiknya, akan kita tender dalam waktu dekat itu. Kalau dia semua itu kan PU itu kan sekitar 800-an ya, totalnya semua untuk pengadaan barang jasa mereka 800. Iya, kalau kita rata-ratakan aja itu dia kan 20 sama 35 kan, 20 sama 30. Kita rata-ratakannya 35%.
kan lumayan itu serapannya untuk menyerap. Dari Diskes dengan belum lagi dari Diskes, belum lagi Disdik. Nah, itu memang besar. Banyak yang belum mengusulkan lelang nggak, Bu? Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan.